Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fero Bintang Hayati, NIM 150 2072. Pada saat ini akan menjelaskan dan mempresentasikan SWOT analisis untuk proyek MRT Jakarta sebagai pemenuhan UTS mata kuliah komunikasi pembangunan. Baik, yang pertama untuk Jakarta MRT Jakarta dimulai dari standar yang dimiliki oleh Jakarta yang pertama ada teknologi berstandar pelayanan yang tinggi, di mana karena MRT ini merupakan sebuah proyek dan yang menggunakan teknologi yang terbaru yang mengadopsi persinyalan kereta dari Jepang dan terkenal atas keamanan dan ketepatan waktunya serta memiliki kebersihan keteraturan dan sifatnya on time performance atau OTP yang mencapai 99,9% dengan daya tarik yang tinggi untuk para. Kemudian strength yang dimiliki yang kedua yaitu adalah dukungan penuh pemerintah yang dimana MRT Jakarta ini juga merupakan salah satu proyek strategis nasional yang didukung penuh oleh pemerintah pusat dan juga pemerintah DKI Jakarta. Dengan adanya dukungan penuh pemerintah ini menjamin prioritas pengembangan MRT Jakarta. Yang ketiga ada permintaan pasar yang sangat besar, di mana karena Jakarta sendiri merupakan kota yang memiliki kemacetan yang tinggi dan seperti yang tadi dibilang bahwa MRT ini mengadopsi teknologi terbaru dan menjamin ketepatan waktunya sangat tinggi dan sedikitnya waktu perjalanan yang tertunda, makanya banyak dari masyarakat umum itu minat untuk menggunakan MRT ini. Yang keempat ada rencana pengembangan jaringan yang jelas. Untuk proyek MRT Jakarta ini sendiri terdapat master plan pengembangan fasilitas berikutnya untuk bukan hanya fase 1 saja seperti yang saat ini sudah ada, tapi juga untuk depan-depannya seperti fase 2, 3, dan 4. Dan ini menjamin bahwa proyek ini memiliki visi jangka panjang dan berkelanjutan. Yang kedua dilanjutkan dengan yang dimiliki oleh MRT Jakarta. Pertama, ketergantungan tinggi pada pendanaan pemerintah dan atau penjualan luar negeri. Ya, seperti yang diketahui karena ini merupakan proyek strategis nasional dan memang sifat proyeknya mega proyek, pendanaannya itu utamanya berasal dari APBN ataupun APBD ataupun pinjaman lembaga internasional. Hal ini berpengaruh bahwa proyek ini rentan terhadap perubahan prioritas politik dan kondisi ekonomi negara. Yang kedua yaitu adalah cakupan jaringan yang terbatas. Untuk saat ini memang rencana pembangunannya itu luas, ada sampai fase 2 dan fase 3. Itu untuk saat ini yang beroperasi hanya fase 1, yang dimana dari Lebak Bulus dan Bundaran HI yang hanya memiliki satu koridor utama. Dan hal itu memiliki dampak terhadap pengurangan kemacetan yang masih di seluruh Jakarta masih cukup terbatas karena jaringannya belum terlalu luas saat ini. Yang ketiga ada tantangan dalam proses pembebasan lahan. Seperti yang tadi dikatakan bahwa MRT Jakarta ini memiliki rencana pengembangan yang luas. Meski demikian, terdapat kesulitan di mana karena Jakarta merupakan sebuah kota yang sudah terdevelop dengan sangat lama, pembebasan lahan menjadi salah satu permasalahan yang sering dialami dalam pengembangan MRT Jakarta ini. Yang ketiga, integrasi antar moda yang belum optimal. Meskipun sudah ada upaya melalui Jaklingko ataupun KRL LRT dan lain-lainnya, tetapi masih perlu banyak penyempurnaan dan menciptakan pengalaman perjalanan yang benar-benar terintegrasi dan bersifat mulus. Lalu, yang kelima ada biaya operasional dan perawatan yang tinggi, yang dimana karena dia menggunakan teknologi modern, jadi perawatannya juga serta operasionalnya untuk tetap MRT Jakarta ini berjalan memerlukan biaya yang tinggi. Dilanjut dengan opportunities yang dimiliki oleh MRT Jakarta. Yang pertama ada pengembangan kawasan berbasis transit atau TOD. TOD sendiri merupakan transit oriented development, yang dimana di sini terdapat peluang untuk stasiun-stasiun MRT ini menjadi magnet baru bagi pengembangan properti konvensional, properti komersial, residensial, dan perkantoran. Di mana MRT Jakarta ini memiliki kewenangan untuk memonetisasi area di sekitar stasiun dan menciptakan sumber pendapatan non tarif yang signifikan sehingga banyak aktivitas manusia itu berada di sekitar stasiun MRT Jakarta dan akses untuk transportasi umum juga karena pengembangan TOD oriented development ini. Yang kedua ada peningkatan kesadaran lingkungan yang mulai tinggi karena sekarang semakin banyak masyarakat umum yang sadar akan pentingnya transportasi berkelanjutan untuk mengurangi polusi udara dan jejak karbon. MRT merupakan salah satu solusi untuk mengatasi hal tersebut di gaya hidup modern ini. Lalu ada potensi ekonomi ke kota-kota penyangga atau kota-kota seperti Bodetabek, yang dimana dengan memperbanyak jaringan hingga kota-kota tersebut secara dramatis memiliki peluang untuk meningkatkan jumlah penumpang dan dampak ekonomi. Lalu ada opportunity mengadopsi teknologi digital dan big data, di mana terdapat peluang untuk mengintegrasikan sistem pembayaran digital, analisis data penumpang untuk optimalisasi jadwal dan pelayanan, serta penawaran digital yang terkait di stasiun dan kereta. Kemudian ada peluang untuk green financing dan carbon credit, yang mana sebagai transportasi yang ramah lingkungan, MRT berpotensi untuk mengakses jalur pendanaan hijau dan mendapatkan pemasukan dari pendanaan kredit karbon di masa depan. Lalu lanjut ke trends yang dimiliki MRT sendiri, ada tidak stabilan ekonomi seperti yang tadi sudah dijelaskan dengan terhadap sumber pendanaan terlalu beban tinggi di APBN dan APBD, sehingga jika terjadi ketidakstabilan ekonomi maka akan menjadi ancaman untuk MRT Jakarta. Perubahan politik dan prioritas kebijakan ini merupakan bencana karena ketika
politik dan proses kebijakan itu tidak berpihak pada anak kebijakan satu sekarang, maka pengembangan yang awalnya direncanakan mungkin akan terputus. Lalu ketiga, persaingan dengan kendaraan pribadi dan transportasi online. Walaupun ini MRT telah memberikan pelayanan perjalanan tepat waktu, tetapi kenyamanan door to door yang ditawarkan dengan kendaraan pribadi dan layanan ojek online tetap menjadi pesaing utama, sehingga uh, menjadi ancaman pada MRT Jakarta ini. Lalu ancaman keempat, exposure ataupun bencana alam. Jakarta sendiri rentan terhadap bencana seperti banjir dan gangguan personal akibat bencana alam, insiden keselamatan, dan bahkan pandemik merupakan ancaman nyata untuk MRT. Selanjutnya ada kenaikan biaya konstruksi dan fluktuasi mata uang, yang dimana ketergantungan pada komponen dan teknologi impor membuat biaya proyek rentan terhadap fluktuasi nilai-nilai rupiah. Kenaikan harga sendiri menyebabkan hal ini menjadi sebuah ancaman serius bagi anggaran proyek MRT Jakarta ini. Setelah kita mengetahui masing-masing dari strategi dan strategi dan thread-nya, lanjut dengan strategi SO, yang dimana terdapat strategi pertama yaitu strategi yang mengambilkan strength dan opportunities. Yang pertama strength pertama, yang keempat dan opportunities pertama yaitu strategi ekspansi TOD yang agresif. Di sini kita menggunakan dukungan pemerintah dan citra MRT sendiri yang positif untuk mengakselerasikan pengembangan kawasan TOD yang tadi sudah dijelaskan juga Transit Oriented Development di setiap stasiun pada fase-fase berikutnya. Ini akan menciptakan ekosistem urban baru dan sumber pendapatan jangka panjang. Yang kedua, dengan strength kedua dan opportunities kedua dan keempat, yaitu strategi untuk pemasaran berbasis teknologi dan lingkungan. Di sini memanfaatkan teknologi modern dan standar yang tinggi untuk mempromosikan MRT sebagai pilihan gaya hidup ramah lingkungan melalui kampanye digital dan merahatkan generasi muda dan profesional urban dengan menggunakan analisis data untuk personalisasi. Yang ketiga, ada strategi untuk percepatan ekspansi regional dengan memanfaatkan strategi strength pertama, strength kelima, dan opportunities ketiga. Yang dimana di sini menggunakan dukungan kuat pemerintah dan rencana pengembangan yang jelas untuk mendapatkan skema pendanaan khusus guna mempercepat ekspansi jaringan ke kota-kota Bodetabek. Lalu ada strategi mengurangi weakness dengan memanfaatkan opportunities. Yang pertama, strategi diversifikasi pendanaan melalui TOD dengan untuk mengurangi weakness 1 dan weakness 5 dengan memanfaatkan opportunities 1, yang mana mengatasi ketergantungan pada pendanaan pemerintah dan biaya operasional tinggi dengan secara agresif mengembangkan potensi pendapatan dari proyek TOD seperti penyewaan peluang retail, hak penanaman stasiun, dan hasil bagi pengembangan properti. Lalu weakness 2, weakness 4, dan opportunity 4 yaitu strategi integrasi digital, yang dimana untuk mengatasi cakupan jaringan yang terbatas dan integrasi antar moda yang beroptimal, dilakukan pemanfaatan teknologi digital untuk menciptakan aplikasi super transportasi yang mengintegrasikan bukan hanya penjadwalan tapi pembayaran dan informasi real time untuk seluruh moda transportasi di Jabodetabek. Lalu mengatasi weakness ketiga dengan opportunity 1 yaitu strategi pembebasan lahan berbasis nilai tambah, di mana di sini dicoba strategi untuk mengatasi masalah pembebasan lahan dengan menawarkan skema ganti untung yang melibatkan pemilik lahan dengan pengembangan TOD di sekitar stasiun, sehingga mereka tidak hanya mendapatkan kompensasi tapi juga menikmati nilai tambah ekonomi dari proyek. Lalu ada strategi yang memanfaatkan strength untuk mengatasi threats. Yang pertama ada strategi keunggulan kompetitif yang menggunakan strength 2 dan 3 untuk mengatasi threat 3, menggunakan standar layanan superior dan pemilihan pasar yang besar untuk menghadapi persaingan transportasi online. Lalu untuk strategi yang kedua, selanjutnya ada strategi penguncian kebijakan jangka panjang menggunakan strength pertama untuk mengatasi threat yang kedua, yang dimana menggunakan kedudukan kuat pemerintah saat ini untuk menciptakan payung hukum atau peraturan jangka panjang yang mengunci komitmen pendanaan dan keberlanjutan proyek, sehingga tidak mudah diubah oleh perubahan politik di masa depan. Lalu selanjutnya ada strategi retensi penumpang saat krisis dengan memanfaatkan strength 2 dan 4 untuk mengatasi threat 1, yaitu memanfaatkan citra yang positif dan standar layanan untuk membangun loyalitas pelanggan, sehingga saat terjadi krisis ekonomi, penumpang tetap memprioritaskan MRT sebagai pilihan transportasi mereka. Lanjut ke strategi weakness dan threat, di mana di sini mengurangi weakness dan threat secara bersamaan, yaitu weakness 1, threat 1, dan threat 5. Strategi mitigasi risiko keuangan, di mana di sini strategi adalah untuk mengatasi ketergantungan pendanaan yang diperparah oleh pusat ekonomi dan kenaikan biaya dengan melakukan hedging atau lindung nilai terhadap mata uang asing dan mengamalkan kontrak mati yang jangka panjang untuk menekan dampak inflasi. Lalu untuk mengurangi weakness 2, weakness 3, dan threat 2, dilakukan strategi pengembangan fase berdasarkan prioritas dan kelayakan. Untuk menghindari risiko keterlambatan akibat pembebasan lahan dan tidak pastian politik, prioritaskan pembangunan fase-fase berikutnya di koridor yang secara politis lebih stabil dan proses implementasi waktunya lebih mudah. Ambil justru negosiasi kemudian lebih sulit. Dan yang terakhir, untuk mengatasi weakness 4 dan threat 3, digunakan strategi aliansi first mile ke last mile, yaitu mengatasi kelemahan integrasi dan ancaman persaingan transportasi online dengan mengubah ancaman menjadi peluang, yaitu menjalin kemitraan strategis dengan perusahaan ride hailing untuk menjadi penyedia layanan feeder resmi di stasiun-stasiun MRT. Sekian dari presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf dari kesalahan. Biasa satu kemudian saya bermobil untuk